Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Subscriber channel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang dugaan kasus tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang yang saat ini menjerat Gubernur Maluku Utara 2 periode ya, sejak 2014 sampai 2024, Abdul Ghani Kasuba ya, dengan seorang tersangka lainnya dari pihak swasta pengusaha, yakni Muhaimin Syarif, pengusaha tambang begitu. Pada hari Senin, bukan Senin ya, Kamis ya, tanggal 1 Agustus 2024 kemarin ya, memasuki babak baru yang tentu saja perkembangan sidang ini sangat mencengangkan dan semakin mengkonfirmasi bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu sudah sangat parah, sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Karena dari keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Ternate di Maluku, disebutkan dari saksi Kepala ESDM Maluku Utara ya, Suryanto Andili, dia menyebutkan ternyata ada nama orang yang sangat terkenal di negeri ini, yakni istri dari seorang wali kota di Medan dan juga putri dari Presiden Republik Indonesia. Siapa? Kahiyang Ayu. Ya, ada nama Kahiyang Ayu di Blok Medan, di izin usaha penambangan di Provinsi Maluku Utara, tepatnya kalau tidak salah di Kabupaten Halmahera Timur kalau tidak salah begitu ya. Hal itu diungkap oleh Suryanto saat ditanya oleh penyidik atau oleh jaksa dari KPK sehubungan dengan proses pengelolaan izin tambang pada wilayah izin usaha penambangan ya, WIUP ya, di Provinsi Maluku Utara, dan muncul istilah Blok Medan. Menurut Suryanto Andili, Blok Medan itu adalah kawasan pertambangan yang dikelola oleh Wali Kota Medan, yakni Bobi Nasution, yang merupakan menantu dari Presiden Joko Widodo. Sementara Abdul Ghani Kasuba selaku tersangka dalam kasus ini justru menjelaskan bahwa itu bukan punya Bobi, tapi punya istrinya Bobi, yakni Kahiyang Ayu. Jadi luar biasa ya, sampai anak perempuan Presiden Joko juga ikut main tambang gitu. Dan tentu saja ya, kita patut menduga kuat persoalan izin tambang ini bukan diproses secara lancar. Tentu pasti ada dugaan tidak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengeluaran izin tambang ini begitu. Dan itu kan hari Kamis ya, sidang di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ternate hari Kamis tanggal 1. Malamnya, Kamis juga malam Jumat, pada acara doa dan zikir bersama di Istana Negara, Presiden Jokowi minta maaf gitu. Dan tertangkap kamera saat zikir, Presiden Jokowi ya sempat menangis begitu. Apa Presiden Jokowi minta maaf karena keterlibatan anaknya ini ya, Kahiyang Ayu. Karena sebenarnya bukan hanya Kahiyang Ayu, justru anak Presiden Jokowi yang lainnya, Gibran dan juga Kaesang, oleh sejumlah aktivis lingkungan disebut memiliki tambang-tambang yang memang terhubung dengan kedua putra presiden ini, termasuk Luhut Binsar Panjaitan gitu. Jadi memang kalau di dalam tambang itu banyak masalah, iya, tapi kemudian dari sidang ini justru terungkap bahwa permainan tambang itu ada di lingkaran orang-orang istana, bahkan anak presiden sendiri gitu. Dalam hal ini Kahiyang Ayu yang merupakan putra dari Presiden Jokowi dan istri dari Bobi Nasution. Maka kalau kita kaitkan ya, itu kan yang dikelola oleh Kahiyang Ayu ini
menurut penuturan dari Suryanto Andili sebagai saksi pejabat kepala ESDM, Dinas ESDM di Maluku Utara, itu tambang nikel. Jadi kita ingat statement dari ekonom Faisal Basri yang menyebut 2020 sampai 2022, 2020 sampai 2022 itu kan pemerintah mengeluarkan larangan ekspor ore nikel ya, ekspor biji nikel itu tidak boleh diekspor. Pemerintah membanggakan program disebut dengan hilirisasi nikel, gitu. Hilirisasi pertambangan khususnya di nikel ya. Lalu pemerintah melarang ekspor. Ternyata ada temuan bahwa Cina mengimpor nikel dari Indonesia. Datanya yang diperoleh oleh Faisal Basri itu di kurun 2020 sampai 2022 itu ada 5,3 juta ton nikel. Bayangkan. Harusnya nol ekspor, dan di data Indonesia tentang catatan ekspor mineral kita ke luar negeri nol, karena memang ada larangan. Kalau ada ekspor tercatat justru melanggar hukum gitu. Artinya ekspor ini ilegal ya. Ekspor ini dilakukan dengan menyelundupkan gitu. Nah, yang menarik adalah di antara yang terlibat dalam permainan ekspor nikel ilegal ini ya, penyelundupan ini ya, menurut Faisal Basri dan datanya dia kutip dari KPK, itu ada dua nama. Pertama, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, Bobi Nasution, Wali Kota Medan, ya juga menantu Presiden Jokowi. Nah, Bobi Nasution ini terlibat, jadi terhubung dengan Blok Medan ini. Bisa ya, jadi klop gitu loh keterangan Andili Suryanto soal adanya Blok Medan di Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara yang dikelola oleh versinya Andili Suryanto Andili ya, Kepala SDM di Dinas SDM Maluku Utara, itu punya Bobi Nasution. Tapi menurut gubernur yang sekarang, bukan gubernur lagi tentunya karena kena kasus itu, Abdul Ghani Kasubaya, itu punya Kahiyang Ayu. Artinya nah, nyambung gitu loh. Nama Bobi Nasution itu juga terlibat dalam ekspor ilegal atau penyelundupan biji nikel ke luar negeri gitu. Lalu kita dapat apa gitu loh ya. Jadi negara ini sudah jadi bancakan gitu loh. Jadi bancakan bener. Kita masih ingat juga statement dari aktivis lingkungan kalau nggak salah, sebentar, Jatam ya, yang ketika terjadi kampanye Pilpres, perseteruan antara Tom Lembong dengan Luhut bin Sarpanjaitan soal hilirisasi nikel. Saat itu Tom Lembong mengkritik program hilirisasi nikel karena hari ini industri baterai lithium sudah mulai ditinggalkan, sudah menggunakan teknologi baru, dan hilirisasi nikel itu membuat proses eksploitasi tambang ugal-ugalan, membuat harga nikel di pasaran dunia itu jatuh, di antaranya karena produksi nikel yang tidak terkontrol di Indonesia, karena Indonesia termasuk produsen nikel terbesar dunia begitu. Itu kan terjadi membantah antara Thomas Trikasih Lembong dengan saudara Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, dalam kesempatan itulah aktivis Walhi atau Jatam ya, saya lupa, antara dua LSM ini mengeluhkan perdebatan mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, karena itu hanya untuk kepentingan kontestasi. Sementara permainan tambang itu sebenarnya Luhut bin Sarpanjaitan juga terlibat gitu, pemain tambang yang menimbulkan ya kerusakan lingkungan, dampak sosial kepada masyarakat, dan termasuk ada sejumlah perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan dua putra Presiden Joko Widodo. Jadi pemain tambang semua gitu. Sampai hari ini terbuka ternyata yang main tambang bukan anak laki-laki saudara Joko Widodo, ternyata anak perempuan saudara Jokowi yang bernama Kaisang Ayu, yang merupakan istri dari Wali Kota Medan yang saat ini nyalon sebagai calon utara, itu juga terlibat
main tambang gitu loh. Saya jadi mengaitkan, kenapa malamnya? Kan itu Kamis sidang tipikor, terbuka fakta persidangan bahwa Kahiyang Ayu atau Bobi Nasution punya blok Medan di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Malamnya Presiden Jokowi di dalam sebuah acara zikir bersama minta maaf. Apa sudah mulai kerasa? Karena fakta itu bukan alamiah disampaikan oleh saksi saudara Andili ya, saudara Suryanto Andili, atau keterangan itu alamiah diterangkan oleh Abdul Kasuba ya, Abdul Ghani Kasuba, tetapi karena memang awalnya ada pertanyaan dari jaksa, dari KPK, artinya memang di-trigger. Padahal KPK sendiri kan ada di bawah presiden, berarti Jokowi sudah mulai merasa ini nggak bisa dikendalikan semua ini bawaan saya. Sudah semakin dekat di tanggal 20 Oktober 2024, hari lengsernya saudara Joko Widodo, sementara kasus-kasusnya mulai terbuka ini. Kahiyang Ayu mulai terungkap, belum lagi nanti yang lain, karena memang taruhan besar yang dipasang oleh saudara Joko Widodo. Dia tidak hanya mempertaruhkan dirinya, tetapi dia mempertaruhkan seluruh keluarganya dalam konteks pertarungan politik di negeri ini begitu. Dan dia terlalu berani bertaruh dengan memasang taruhan melawan PDIP, partai yang selama ini membesarkannya gitu. Dan terbukti PDIP hari ini sedang menyusun kekuatan gitu. Sampai kemarin Megawati juga sempat ngeluh ketika Hasto akan diambil oleh Kapolri, dia akan datangi sendiri Kapolri. Itu kan sebenarnya pesan-pesan dari PDIP yang sedang melakukan persiapan ya, walaupun belum, menurut saya belum perang terbuka, belum getih lah menurut saya, belum banteng ketaton lah ya, masih gimmick-gimmick. Mungkin nanti setelah benar-benar lengser Jokowi, sebagaimana diterangkan oleh Peter Sadestinus ya, ketua tim pembela demokrasi Indonesia, itu berkas-berkas untuk menggugat Jokowi ya, mempersoalkan Jokowi secara hukum ya, kasus korupsinya, nepotismenya ini ya, ini akan diproses semua gitu. Nah, kalau dipikir-pikir, apa reputasi seorang Kahiyang Ayu kok bisa main bisnis tambang? Dia pasti tidak akan bisa bermain tambang kecuali memanfaatkan ya, relasi kuasa ayahnya sebagai seorang presiden yang tentu saja bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan IUPK, izin usaha penambangan khusus gitu. Dan memang dalam sidang tadi sebelumnya terjadi ada beberapa perseteruan katakanlah begitu tentang penumpukan WIUP ya, wilayah izin usaha penambangan gitu. Tapi yang menjadi prinsip adalah bahwa diakui oleh saksi maupun terdakwa Abdul Ghani Kasuba ini, atau saksi ya, yang dihadirkan oleh jaksa KPK, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, yakni Suryanto Andili ini ya, di sana benar ada blok Medan. Cuman perbedaannya adalah versi Suryanto Andili, blok Medan itu punya Bobi Nasution ya, wali kota Medan, sementara versi Abdul Ghani Kasuba dia menegaskan itu bukan punya Bobi Nasution tapi punya istrinya, yakni Kahiyang Ayu gitu ya. Subscriber ke channel dengan mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dampak dari apa? Dampak dari pengelolaan tambang yang tidak mengikuti syariat Allah. Kalau tambang ini dikelola oleh syariat Islam, tentu tidak ada hak bagi anak presiden untuk punya kewenangan mengelola tambang. Karena di dalam Islam, tambang termasuk nikel yang dikelola di Blok Medan ini ya, mau nikel, bauksit, timah, emas, termasuk batu bara yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena ada ormas Islam alih-alih mengoreksi tindakan pemerintah yang bagi-bagi tambang malah ikut-ikutan menerima izin pertambangan ya. Kita tahu ada PBNU, Muhammadiyah, dan terakhir Persis itu. Nah, kalau tambang dikelola oleh syariat Islam, dengan Islam, bukan dengan sekulerisme, bukan dengan kapitalisme, maka tambang-tambang itu semuanya harus dikelola oleh negara, menjadi pemasukan APBN, dan nanti manfaatnya dibagikan kepada seluruh rakyat gitu. Nah, kalau tambang itu tidak dikelola negara, dikelola swasta, misalkan ya sekarang ini faktanya dikelola mantu presiden ya, si Bobi Nasution, atau dikelola anak presiden ya, Kahiyang Ayu di Blok Medan di Halmahera ini ya,
di Kabupaten Halmahera Timur ini ya, di Provinsi Maluku Utara ini. Ya kekayaan tambang itu hanya dinikmati oleh Bobi Nasution, kekayaan tambang itu hanya dinikmati kekayaan Ayu. Sementara masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia secara umum hanya bagian dampak apa? Kerusakan lingkungan. Nggak dapat bagiannya gitu loh. Esensi dari pengelolaan tambang oleh swasta, korporasi asing dan asing, termasuk ya esensi pengelolaan tambang oleh ormas itu adalah perampasan hak rakyat untuk dinikmati oleh segelintir kelompok, baik kelompok itu mengatasnamakan pribadi, korporasi atau ormas, gitu loh. Karena hakik tambang dengan deposit melimpah sesuai dengan hadis riwayat Abid bin Hamal, ya. Jadi ceritanya begini. Ini di riwayat Imam Tirmidzi ada dua dalil ya tentang tambang ini ya. Tambang dengan deposit melimpah itu harus dikelola oleh negara karena dia milik umat. Karena itu hanya negara yang punya wewenang syar'i untuk mengelola mewakili umat dan mengembalikan manfaatnya untuk seluruh umat, seluruh rakyat. Yang dapat manfaat bukan hanya orang muslim, termasuk warga negara non muslim dapat manfaat yang mewakili negara. Pertama, hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Itu hadisnya begini. Oh, Abu Daud dulu ya kalau nggak salah. Antara dua ya. Yang pertama Abu Daud, yang kedua Imam Tirmidzi, atau yang pertama Tirmidzi, yang kedua Abu Daud. Intinya dari dua imam hadis ini. Hadis yang pertama dinyatakan demikian. Al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala wan nar. Kaum muslimin bersyirkah, berserikat, bersekutu, berkongsi, memiliki bersama-sama. Namanya berkongsi kan bareng-bareng, nggak bisa salah satu ngeklaim ya. Namanya berkongsi semua punya hak untuk memanfaatkan. Filma, air, wal kala, ya, padang gembalaan termasuk hutan, wanar, dan api atau sumber energi. Zaman dulu sumber energi itu adalah kayu bakar. Jadi kayu bakar itu milik bareng-bareng. Siapapun boleh mengambil kayu bakar di hutan. Tidak boleh ada yang mengklaim hutan kayu bakarnya itu punya dirinya sendiri, nggak boleh. Nah, ketika ditemukan minyak, maka minyak juga milik bareng-bareng. Karena esensinya adalah sumber energi, api ya. Ketika ditemukan gas itu juga al-milkiyatul amah, milik bareng-bareng ya. Ketika ditemukan batu bara itu juga tunduk pada al-milkiyatul amah. Nah, soal tambang nikel ini tidak tunduk pada hadis ini, tapi hadis yang satunya. Yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abid bin Hamal ya, dari Imam Abu Daud tadi ya. Jadi anahu wafada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahul milha faqata'alahu. Falama qala rajulun minal majlisi, falama awala qala rajulun minal majlisi, atadri ma qata'ta lahu? Innama qata'ta lahu ma'al id ya. Jadi suatu ketika Abid bin Hamal ini datang kepada Rasulullah meminta tambang garam. Lalu Rasulullah kasih. Dan tambang itu asal depositnya tidak melimpah memang boleh diberikan oleh negara kepada individu. Karena sebelum ada hadis tentang Abid bin Hamal itu ada hadis Bilal bin Haris al-Mazani yang minta tambang tapi tidak dijelaskan tambangnya apa. Oleh Rasulullah dikasih, selesai. Nggak ada protes dari sahabat-sahabat, tidak ada protes dari masyarakat karena memang realitasnya tambangnya kecil, tidak masuk kategori al-milkiyatul amah. Jadi diberikan kepada Bilal bin Haris al-Mazani kalau nggak salah di daerah Kufah atau mana begitu ya. Nah, yang kedua ini sama namanya Bilal, bukan marga al-Mazani, tapi namanya Abid bin Hamal al-Mazani, minta tambang garam ya. Dikasih Rasulullah gitu. Tidak selang lama ketika Bilal Abid bin Hamal pergi, falama awala qala rajulu minal majlisi ya. Berkata seorang laki-laki dalam majelis, dalam forum itu ya. Ini dalam hadis disebut dengan hadis majhul bil matan, majhul fil matan ya. Jadi tidak diketahui dalam orang dalam redaksi. Nah, kalau tidak diketahui orang dalam redaksi itu masih makbul. Yang nggak boleh itu adalah majhul fi sanad. Ya, jadi perawinya yang tidak diketahui itu yang kemudian hadisnya lemah. Tapi kalau tidak diketahui dalam matannya, redaksinya, ini masih makbul. Jadi yang tidak diketahui adalah siapa sih laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Dia hanya
Maka seorang laki-laki hanya bertanya kepada Rasulullah, mengklarifikasi, mengkonfirmasi, memberikan informasi kepada Rasulullah. Atadri ma qata'talahu, ya Rasulullah, Anda tahu apa yang sudah Anda berikan kepada Abid bin Hamal ini? Inna ma qata'talahu ma'al, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Abid bin Hamal ini tambang garam kal ma'al id, seperti air yang mengalir. Jadi esensinya ini tambangnya gede gitu, depositnya melimpah. Nah, setelah itu Rasulullah apa? Fantazihu minhu. Ya kalau begitu tarik lagi dari dia. Dia ambil kembali, nggak jadi dikasih. Nah, dari situ Imam Syekh At-Taqiyuddin An-Nabhani mengambil ilat deposit melimpah, kal ma'al tadi ya, sebagai ilat tambang yang demi hukum menjadi milik umum. Tidak boleh dikuasai individu. Sehingga seluruh tambang dengan deposit melimpah, kal ma'al seperti air yang mengalir tadi, yang tidak habis-habis. Artinya kalau ditambang bukan hanya sebulan habis, tapi bertahun-tahun tidak habis-habis. Ini seperti tambang-tambang batu bara di Kalimantan itu. Semuanya itu udah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ditambang nggak habis-habis. Nah, itu semua masuk kategori al-milkiyatul amah, tidak boleh dikuasai oleh individu, korporasi, apalagi asing-asing. Tidak boleh juga dikuasai oleh ormas, tidak boleh dikuasai, dikelola oleh anak presiden, tidak boleh dikuasai, dikelola oleh mantu presiden, tidak boleh dikuasai oleh perseroan, tidak boleh dikuasai asing-asing, harus negara. Karena kalau ini yang diterapkan di dalam konteks tambang di Halmahera, dalam hal ini nikel ya, nggak akan ada korupsi-kolusi nepotisme. Mau anak presiden ya, karena ini milik umum nggak boleh. Mau yang ngajukan Iup Kahiyang Ayu ya tetap ditolak. Mau yang ngajuin Iup ya, izin usaha penambangan itu adalah Bobi Nasution, ya harusnya ditolak begitu. Nah, ini yang kemudian membuat korupsi semakin parah itu kan karena kita tidak menerapkan syariah Islam. Sekarang kita itu semua tambang bisa dikelola oleh swasta, bahkan asing ikut ngelola. Akhirnya rakyat nggak kebagian dari harta yang sebenarnya esensi harta tambang itu adalah milik seluruh rakyat. Harusnya kan dikelola oleh negara, masuk APBN. APBN-nya kemudian dibagikan kepada rakyat, bisa dalam bentuk subsidi pendidikan, kesehatan, keamanan. Makanya ini semakin menegaskan ya bahwa tambang yang ditawarkan Jokowi kepada ormas yang sudah diterima oleh PBNU, Muhammadiyah, menyusul persis mau ikut-ikutan, MUI mau mengkaji ulang, ini sebenarnya jebakan gitu. Kenapa? Ini ormas-ormas ini kan belum makan nangkanya, udah kena pulutnya, udah kena getahnya. Sementara yang makan daging tambang gede-gedean kayak Kahiyang Ayu, ya Bobi Nasution, oligarki tambang lainnya yang seperti Luhut Panjaitan dan yang lain, ini enak-enakan mereka makan. Nanti kalau ada apa-apa kerusakan lingkungan, kritik masyarakat karena tambang itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, bahkan menimbulkan polusi, kerusakan lingkungan, merusak pendapatan masyarakat sekitar, ya, menghalangi hak warga atas air bersih, atas udara bersih dan sebagainya. Nanti yang dipasang suruh beperi kerusakan oligarki tambang itu ormas. Akhirnya ormas yang kemudian sibuk nanti dijadikan tameng. Ini sebenarnya yang saya nasihatkan pada ormas, harus sadar, jangan hanya yang lihat cuan tambangnya aja gitu loh. Oh, orang swasta aja mereka main tambang, masa kami nggak boleh? Jangan melihat di situ. Pertama, punya hak nggak secara syar'i? Rasulullah sudah katakan tambang dengan deposit melimpah itu tidak ada hak untuk individu, korporasi, atau ormas, nggak boleh. Jadi tidak boleh dikuasai orang atau sekelompok orang, harus negara. Dan memang kalau negara hari ini memang belum ideal, nah itu memang yang harus dilakukan oleh ormas adalah mendorong negara ini menjadi yang ideal, ini menerapkan syariat Islam secara kafah, mendakwahkan khilafah, harusnya kan begitu loh, bukan malah latah ikut main tambang begitu loh. Ini yang semestinya harusnya dibangun kesadaran di tengah-tengah umat Islam. Harusnya negara ini diatur dengan syariat Islam. Nah, kalau syariat Islam ini yang mengatur, nggak ada kesempatan tuh Bobi Nasution main tambang, Kahiyang Ayu main tambang, Luhut bin Sarpanjaitan main tambang, Abu Rizal Bakri main tambang, Haji Isam main tambang, orang-orang perusahaan Cina main tambang, Amerika ngeruk kekayaan emas kita di Papua. Enggak, semua harus dikelola oleh negara. Manfaatnya masuk APBN, disalurkan untuk program-program pro rakyat, subsidi pangan, misalkan untuk program makan siang gratisnya Pak Prabowo, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi energi misalnya,
untuk mensubsidi BBM, listrik, banyak lagi untuk proyek infrastruktur yang jalannya digunakan oleh rakyat gratis, bukan bangun tol yang rakyat lewat suruh bayar. Kalau tambang ini nggak dikelola negara, dikelola oleh swasta, asing-asing, yang untung ya pribadi, swasta, asing-asing tadi. Negara kagak dapat apa-apa, paling pajak yang secuil. Bahkan kemarin, negara pajaknya saja nggak dapat. Kenapa? Ada 5,3 juta ton ekspor nikel dilakukan secara ilegal, dan itu berasal dari kekayaan bumi Indonesia. Nanti kalau terjadi seperti itu, yang ekspor ilegal, pemainnya kan oknum pejabat, mereka yang punya relasi kuasa, mereka enak-enakan. Begitu ada protes kritik, disuruh maju nanti ormas yang dapat tambang tadi. Kok nggak sadar gitu loh. Ini yang harusnya disadari oleh umat Islam gitu. Jebakan rejim saudara Joko Widodo. Makanya tadi saya melihat kok wajahnya sampai nangis, entah itu air mata buaya ya dalam acara doa bersama itu. Boleh jadi dia sudah kebayang nih, setelah lengser saya akan dituntut rakyat, akan diseret ke pengadilan, akan masuk penjara misalnya begitu ya. Karena mulai terkuak satu persatu, dan sekarang orang mengkritik saudara Joko Widodo itu tidak kemudian malu-malu lagi. Semua fakta-fakta itu juga tidak perlu kita bahas, karena faktanya cetawelelo, kalau bahasa orang Jawa itu cetawelelo, soroha, terlihat secara kasat mata, tidak implisit tapi eksplisit gitu ya. Sesuai kecenderungan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diungkap di dalam persidangan kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menjerat Gubernur Maluku Utara 2 periode 2014 sampai 2024 ya, Abdul Ghani Kasuba ini, yang kemudian dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Suryanto Andili, ada blok Medan yang dikuasai oleh Kahiyang Ayu dan suaminya Bobi Nasution. Ini kan makin mengkonfirmasi rusaknya ya, kacau balaunya dunia pertambangan kita gitu loh. Dan ini yang sebenarnya menjadi alasan bagi kita makin urgen, makin penting, mendesak, segera dan serta-merta untuk memperjuangkan syariat Islam, syariat Allah, agar segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita diatur dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya urus sholat, zakat, puasa, naik haji, enggak. Hadis-hadis itu ada tentang tambang juga gitu loh. Kalau ada ayat Al-Quran sifatnya am, ada dalil khusus, yang sifatnya spesifik terkait tambang, jangan pakai ayat Al-Quran yang masih sifat umum, am, pakai yang khos. Karena yang khos itu mentaksis dalil yang am. Dalam hal ini terkait tambang itu ada dalil khusus, dalil ya yang terkait ya, Bilal bin Haris Al-Mazani yang punya tambang yang sifatnya private itu boleh karena depositnya kecil. Yang kedua ada hadis riwayat Abid bin Hamal Al-Mazani yang tadinya diberi tambang garam tapi ditarik kembali oleh Rasulullah karena depositnya kal ma'alid, seperti air yang mengalir. Depositnya melimpah, nggak habis-habis. Dari situ bisa diambil ilat. Ilat itu adalah latar belakang disyariatnya sebuah hukum. Ketika ilatnya ada, hukumnya ada. Ketika ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Ya, al-illatu ta'arudu ma'al ma'lul wujudan ka'adan wa adaman. Ilat itu mengikuti objek yang diilati, maklul, ada atau tidaknya. Jika ilatnya ada, hukumnya ada. Jika ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Ilat di sini adalah deposit melimpah, kal ma'alid. Jadi setiap tambang, baik garam atau tambang lainnya, bisa bauksit, nikel, batu bara, di sana ada ilat ya, ada deposit yang melimpah, maka tambang tadi menjadi milik umum sehingga haram dikuasai oleh individu, korporasi asing dan asing termasuk ormas. Tetapi jika ilat ya, depositnya melimpah itu tidak ada, tambangnya kecil-kecilan, cuma tambang batu galian biasa, yang seminggu digali habis, sebulan digali habis, setengah tahun digali habis. Nah, itu boleh dimiliki oleh individu. Nah, ini praktik yang terjadi di kampung-kampung. Di kampung saya itu banyak penambang batu galian itu. Biasanya digunakan untuk batu split, koral, untuk batu onderlah jalan. Nah, ini boleh karena depositnya sedikit. Saya dulu ikut jadi kuli di area tambang batu galian yang sedikit itu depositnya. Jadi tugas kami itu batu yang sudah dipecah agak kecil itu kita kecil-kecilin lagi jadi batu koral. Pakai palu itu tek sekibe dapat berapa, lupa saya harganya gitu. Kalau itu boleh.
Jadi setiap tambang yang depositnya kecil itu menjadi tambang rakyat dan boleh dikuasai individu. Tapi kalau tambang itu depositnya melimpah seperti yang kelola ormas itu ex WIUPK, wilayah izin penambang khusus, ex PKP 2B ya, ex perjanjian PKP 2, perjanjian kerjasama pertambangan batu bara. Dulu kan pakai konsesi PKP 2B ya. Sekarang kan diganti IUPK. Itu masuk kategori depositnya melimpah. Orang sudah ditambang oleh Arutmin bertahun-tahun, masih ada batu bara yang masih banyak. Udah ditambang bertahun-tahun oleh perusahaannya Burjal Bakri, Kaltim Primakul ya, masih banyak. Sudah ditambang bertahun-tahun oleh grup Adaro punya Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, masih banyak. Jadi itu kategorinya depositnya melimpah. Jadi tidak boleh dikelola oleh individu, korporasi termasuk tidak boleh dikelola ormas. Maka sebenarnya harusnya didorong negara mengambil alih tambang-tambang ini. Dari ormas diambil, dari individu diambil, dari Kaisang Ayu diambil, dari Kahiyang Ayu diambil, dari Bobi Nasution diambil, dari Luhut Bin Panjaitan diambil, dari Haji Isam diambil, dari Abu Rizal Bakri diambil, terus dikelola oleh negara jadi sumber pemasukan BUMN. Negara nggak perlu ngambil pajak, karena itu hitungan yang saya kaji dengan kawan-kawan itu dari 6 komoditi sektor publik saja ya. Ada kekayaan alam hasil hutan, hasil laut, nikel, batu bara, gas, sama emas. Ini minyak nggak kami hitung. 6 itu saja potensinya 7.000 triliun per tahun. Sementara APBN kita kan per tahun hanya 3.000 triliun. 2025 mau ditingkatkan jadi 3.500 triliun, tapi 600 triliunnya kan mau ngutang, dibuat defisit 600 triliun. Dan itu semuanya diambil dari mana? Dari pajak. Kasihan kan rakyat. Coba tambangnya dikelola oleh negara, nggak perlu dari pajak kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan ikuti lebih lanjut apa dari hasil sidang Tipikor yang menjerat Abdul Ghani Kasuban, termasuk perkembangan kasus Blok Medan yang itu terungkap dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Ternate. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.